Hai anak-anak, gimana kabar kalian hari ini? Ibu harap kalian semua tetap dalam keadaan sehat ya. Anak-anak, hari ini kita akan memulai materi kita. Tapi sebelum itu, sebelum kita memulai materi kita, Ibu ingin menanyakan sedikit kepada kalian. Apakah kalian percaya kalau kita manusia berasal dari kera? Apakah nenek moyang kita itu sebenarnya berasal dari kera? Anak-anak, menurut para ahli, nenek moyang kita berasal dari kera. Dengan adanya penemuan-penemuan dari tokoh-tokoh terkenal zaman dulu. Dan untuk proses perubahan menjadi manusia seperti kita sekarang ini, itu memakan waktu yang sangat lama, dan itu dinamakan evolusi. Anak-anak, hari ini kita akan mempelajari materi tentang evolusi. Dengan indikator yang harus kalian capai adalah kalian mampu mendeskripsikan pengertian evolusi. Kemudian yang kedua, kalian mampu menjelaskan teori skala alami dan teori alam. Yang ketiga, kalian mampu menjelaskan penemuan teori evolusi Darwin. Dan yang empat adalah kalian mampu membandingkan teori evolusi Darwin dengan teori Lamarck serta teori Weismann. Kita masuk pada yang pertama, yaitu pengertian evolusi. Evolusi merupakan suatu proses perubahan yang terjadi atau berlangsung sedikit demi sedikit, dan itu memakan waktu yang sangat lama. Kemudian evolusi biologi sendiri adalah suatu proses perubahan frekuensi gen dalam suatu populasi makhluk hidup karena adanya faktor-faktor penyebab atau mekanisme evolusi. Nah, anak-anak, dalam evolusi biologi terdapat dua peristiwa besar, di mana peristiwa yang pertama adalah evolusi yang terjadi secara anorganik dan evolusi yang terjadi secara organik. Evolusi anorganik adalah evolusi mengenai asal-usul makhluk hidup yang ada di muka bumi berdasarkan fakta-fakta atau penalaran secara teoritis dari manusia. Sedangkan untuk evolusi organik adalah evolusi filogenetis, di mana evolusi mengenai asal-usul spesies serta hubungan kekerabatannya. Untuk terjadinya evolusi pasti ada penyebab-penyebab mengapa sampai evolusi itu dapat terjadi. Nah, di sini kita ada dua penyebab terjadinya evolusi, di mana penyebab yang pertama adalah terjadinya adaptasi dan seleksi alam, sedangkan penyebab yang kedua adalah seleksi buatan. Kita masuk pada adaptasi dan seleksi alam. Adaptasi sendiri merupakan kemampuan makhluk hidup dalam menyesuaikan diri dengan lingkungannya, sedangkan seleksi alam adalah seleksi yang dilakukan oleh alam terhadap makhluk hidup yang ada di dalamnya, di mana makhluk hidup yang mampu beradaptasi akan terus bertahan hidup, sedangkan makhluk hidup yang tidak mampu untuk beradaptasi akan punah. Sedangkan untuk key point yang kedua, penyebab yang kedua adalah seleksi buatan. Seleksi buatan adalah seleksi di mana terjadinya usaha yang diikuti oleh persilangan, di mana mengakibatkan proses evolusi akan berlangsung dalam jangka waktu yang relatif singkat. Anak-anak, sampai di sini apakah kalian paham pengertian evolusi serta peristiwa evolusi, adanya evolusi, kemudian penyebab terjadinya evolusi? Jika kalian sudah paham, kita akan lanjut ke teori skala alami dan teori alam. Jadi anak-anak, Pak Plato itu menganut teori alam, di mana dua dunia, yang dunia ideal dan dunia maya, di mana dunia ideal itu mampu beradaptasi dengan lingkungannya, sedangkan dunia maya, dunia khayal, makhluk hidup tidak mampu beradaptasi dengan lingkungannya. Itu sebaliknya lagi dengan Pak Aristoteles. Pak Aristoteles menganut teori skala alami, di mana Pak Aristoteles membahas bahwa semua bentuk kehidupan atau semua makhluk hidup disusun menurut suatu skala yang kompleksitasnya sangat tinggi. Nah, anak-anak, kita masuk pada materi selanjutnya, yaitu teori skala alami dan teori alam. Di sini ada banyak pendapat para ahli mengenai teori skala alami dan teori alam. Di antaranya adalah salah satunya yang terkenal, yang pasti kalian sudah tahu, yaitu Pak Plato dan Bapak Aristoteles. Nah, Pak Plato, menurut Pak Plato pada tahun 427 sampai 347 sebelum Masehi, Plato berpendapat bahwa adanya dua dunia, di mana dunia yang ideal dan abadi serta dunia maya atau dunia khayal yang tidak sempurna. Pak Plato sendiri mengatakan evolusi akan mengubah dunia yang organismenya sudah ideal atau sudah sempurna, mampu beradaptasi dengan sempurna dengan lingkungannya, sedangkan untuk dunia maya atau dunia khayal, organisme yang tidak sempurna tidak mampu beradaptasi dengan lingkungannya.
Sedangkan untuk yang kedua, Bapak Aristoteles pada tahun 384 sampai 322 sebelum Masehi, Bapak Aristoteles mengatakan bahwa semua bentuk kehidupan disusun menurut suatu skala yang kompleksitasnya meningkat. Nah, anak-anak, sekarang kita masuk pada teori evolusi Darwin. Sebelum itu, anak-anak, untuk kalian ketahui, sebelum Darwin mengemukakan pendapatnya tentang evolusi, sebelumnya sudah ada beberapa pendapat para ahli. Ya, diantaranya adalah yang tadi Bapak Plato dan Bapak Aristoteles. Tetapi kenapa Darwin lebih terkenal dari Bapak Plato dan Aristoteles? Karena pendapat Darwin tentang evolusi merupakan pendapat pertama yang dapat diterima oleh para ahli pada zaman dahulu. Kita langsung saja. Coba kalian lihat pada gambar yang Ibu tunjukkan di samping ini. Ini merupakan gambar peta perjalanan Darwin selama memetakan pesisir pantai Amerika Selatan. Pada saat itu, Darwin masih berumur 22 tahun. Itu tepatnya pada bulan Desember tahun 1831. Dengan menaiki kapal HMS Beagle, Darwin memulai perjalanannya dalam memetakan pesisir pantai. Tujuan utama Darwin itu sebenarnya dia hanya untuk memetakan seluruh pesisir pantai Amerika Selatan yang masih belum dipetakan dengan jelas. Nah, dalam perjalanannya, Darwin singgah di suatu tempat yang bernama Pulau Galapagos. Kepulauan Galapagos ini berada di sebelah barat pesisir pantai Amerika Selatan. Nah, di sini Darwin menemukan fauna yang sangat membingungkan bagi dia. Kenapa? Karena fauna di Kepulauan Galapagos ini tidak berbeda dari fauna yang berada di kepulauan lain. Jadi fauna yang membingungkan ini hanya berada di Pulau Galapagos ini. Nah, setelah Darwin melakukan pengamatan, Darwin menemukan 14 jenis burung finch di Kepulauan Galapagos. Nah, meskipun jenis-jenis tersebut terlihat mirip, namun itu terlihat sebagai spesies yang berbeda, di mana burung finch di Kepulauan Galapagos itu menunjukkan adanya hubungan kekerabatan dengan burung finch yang ada di Amerika. Di sini menurut Darwin, untuk burung finch perbedaan utamanya itu dapat kita lihat pada paruh dari burung finch tersebut, di mana bentuk dan ukuran paruhnya itu merupakan adaptasi dari makanan tertentu yang burung-burung tersebut makan. Jadi kalau misal burung finch pemakan daun, pemakan ulat, paruhnya sedikit kayak tidak terlalu panjang dan hanya seperti ini, bentuknya bengkok, bisa kita lihat pada gambar di samping. Dan begitupun dengan burung finch pemakan daging dan burung finch pemakan buah dan lain-lain. Nah, jadi menurut Darwin, paruh-paruh burung tersebut itu dapat berubah terjadi sesuai dengan seleksi alam, dimana jika burung itu pemakan ulat, bentuk paruhnya akan berubah berbeda dengan burung yang pemakan daun atau burung yang pemakan daging, seperti itu. Nah, dalam bukunya Darwin yang diterbitkan pada 24 November 1859 dengan judul On the Origin of Species by Means of Natural Selection atau asal mula spesies yang terjadi melalui seleksi alam. Dalam buku ini dikemukakan dua teori pokok, yaitu yang pertama, spesies yang hidup sekarang ini berasal dari spesies-spesies yang hidup di masa lampau, dan yang kedua adalah evolusi itu terjadi melalui seleksi alam. Nah, setelah Darwin melakukan pengamatan, Darwin menemukan 14 jenis burung finch di Kepulauan Galapagos. Nah, meskipun jenis-jenis tersebut terlihat mirip, namun itu terlihat sebagai spesies yang berbeda, di mana burung finch di Kepulauan Galapagos itu menunjukkan adanya hubungan kekerabatan dengan burung finch yang ada di Amerika Serikat. Oke, anak-anak, sekarang kita masuk pada perbandingan teori evolusi Darwin dengan Lamarck serta perbandingan teori evolusi Darwin dengan Weismann. Nah, anak-anak, kalian lihat pada gambar yang Ibu tunjukkan di samping, itu merupakan gambar jerapah. Nah, kita masuk pada evolusi Darwin. Di sini, teori evolusi Darwin, menurut Darwin, jerapah itu bervariasi. Ada jerapah yang berleher pendek dan ada jerapah yang berleher panjang. Nah, untuk mencapai makanannya, itu kan jerapah memakan daun tuh. Nah, daun yang pada pepohonan tinggi. Nah, jerapah yang berleher pendek karena dia tidak mampu mencapai makanannya, tidak mampu memakan daun yang tinggi, maka jerapah yang berleher pendek ini akan punah. Sedangkan jerapah berleher panjang, dia mampu mencapai makanannya, dan sehingga jerapah tersebut mampu bertahan hidup dan mampu menghasilkan keturunan dari jerapah berleher panjang.
Jadi logikanya menurut Darwin, jerapah berleher panjang itu mampu mengikuti seleksi alam, sedangkan jerapah berleher pendek tidak mampu mengikuti seleksi alam, dan akhirnya jerapah berleher pendek itu punah. Nah, berbeda dengan Darwin, menurut Lamarck, jerapah itu sebenarnya nenek moyangnya mungkin berleher pendek, tetapi karena makanannya jerapah itu tinggi, pepohonannya tinggi, jadi jerapah itu akan berusaha untuk memanjangkan lehernya mencapai makanannya, sehingga lama-kelamaan jerapah itu akan mengalami proses evolusi, dan leher jerapah itu akan bergerak mengikuti arah daun. Jadi semisal daun di pepohonan itu tinggi, jerapah juga akan berusaha dong untuk mencapai makanan yang ia makan. Jadi jerapah itu lama-kelamaan lehernya dari pendek akan menjadi panjang, sehingga jerapah itu mampu beradaptasi dengan lingkungannya. Dan jika nantinya keturunan jerapah selanjutnya itu keturunannya akan berleher panjang, karena jerapah yang tadinya berleher pendek sudah mengalami evolusi atau mengalami proses seleksi alam dan lehernya sudah menjadi panjang, sehingga keturunan selanjutnya itu jerapahnya berleher panjang. Nah, jadi anak-anak, dari sini bisa kita lihat dua perbedaan dasar dari teori evolusi Darwin dan teori evolusi Lamarck, di mana pada teori evolusi Darwin mengatakan ada dua jenis variasi jerapah, yaitu jerapah berleher panjang dan jerapah berleher pendek. Sedangkan Lamarck hanya mengatakan satu jenis variasi dari jerapah, yaitu jerapah berleher pendek. Nenek moyang jerapah yang panjang itu sebenarnya berasal dari jerapah yang berleher pendek. Dan untuk menjangkau makanannya, jerapah yang berleher pendek ini akan berusaha keras untuk menggerakkan lehernya ke atas untuk menjangkau makanannya, sehingga lama-kelamaan jerapah yang tadinya berleher pendek akan mengalami proses evolusi dan lehernya akan menjadi panjang. Berbeda dengan Darwin mengatakan jika jerapah yang berleher pendek tidak mampu menjangkau makanannya, jerapah itu akan mati, sedangkan hanya jerapah yang berleher panjang yang dapat menjangkau makanannya, itulah yang mampu bertahan hidup dan melangsungkan keturunan selanjutnya dari jerapah berleher panjang. Nah, anak-anak, sekarang kita masuk pada teori evolusi Weismann dan teori evolusi Darwin. Perbedaannya apa aja? Kita lihat bersama-sama ya. Nah, di sini Weismann tidak menentang teori evolusi dari Darwin, tapi Weismann lebih menjelaskan secara singkat teori evolusi Darwin mengenai seleksi alam, di mana Weismann mengatakan perubahan sel tubuh karena pengaruh lingkungan tidak akan diwariskan kepada keturunannya. Tadi kan Darwin dan Lamarck mengatakan perubahan tubuh jerapah itu karena lingkungannya, karena makanannya. Tapi Weismann berbeda lagi. Weismann mengatakan perubahan bentuk tubuh itu tidak berpengaruh kepada lingkungan. Yang diwariskan kepada keturunannya itu tidak berpengaruh terhadap lingkungan. Ini menurut Weismann, evolusi adalah pewarisan gen-gen melalui sel-sel kelamin. Artinya, evolusi adalah gejala seleksi alam yang terjadi terhadap faktor-faktor genetika dari suatu makhluk hidup. Di sini menurut Weismann, sifat jerapah berleher pendek atau berleher panjang itu tidak tergantung terhadap lingkungannya, melainkan itu dikendalikan oleh gen. Jerapah berleher panjang itu gennya bersifat dominan, sedangkan jerapah berleher pendek gennya bersifat resesif, sehingga jerapah berleher pendek tidak mampu beradaptasi dengan lingkungan dan ia akan punah. Sedangkan untuk yang gennya dominan, jerapah berleher panjang mampu beradaptasi dengan lingkungannya dan ia mampu untuk melangsungkan kelangsungan. Oke, sekarang kita masuk pada perbandingan teori evolusi Lamarck versus teori evolusi Weismann. Menurut Lamarck, makhluk hidup beradaptasi dengan lingkungannya melalui perubahan pada organ tubuhnya. Kemudian, sifat atau fungsi organ tersebut akan diwariskan kepada keturunan selanjutnya. Sedangkan berbeda lagi dengan Weismann. Weismann berpendapat bahwa perubahan sel-sel tubuh akibat pengaruh lingkungan itu tidak diwariskan kepada keturunan selanjutnya. Nah, kita lihat pada teori evolusi menurut Lamarck pada hewan menjangan. Menurut Lamarck, nenek moyang menjangan itu sebenarnya tidak bertanduk, tetapi dikarenakan sering mengadu kepala menjangan yang satu dengan menjangan yang lain dengan musuhnya, maka tanduk akan tumbuh di kepala menjangan. Sedangkan menurut Weismann berbeda. Di sini Weismann membuktikan teorinya dengan mengawinkan dua ekor tikus, di mana dua ekor tikus tersebut masing-masing dipotong ekornya, kemudian dikawinkan dan tikus-tikus tersebut menghasilkan anak yang berekor. Setelah anaknya dewasa, ekor-ekor anak tersebut dipotong dan dikawinkan lagi. Begitupun Weismann melakukan
melakukan eksperimennya selama 21 generasi dari tikus-tikus tersebut, dan hasilnya tetap sama seperti sebelumnya, di mana keturunan dari tikus-tikus yang ekornya telah dipotong itu memiliki ekor lagi setelah anaknya lahir. Jadi menurut Weismann itu perubahan bentuk tubuh pada suatu makhluk hidup itu dia dipengaruhi karena lingkungannya, tetapi melainkan oleh gen yang dimiliki oleh makhluk hidup tersebut. Nah, anak-anak, sampai di sini materi kita. Apakah kalian sudah paham tentang evolusi? Apa itu pengertian evolusi, teori skala alami dan teori alam, kemudian 2 penyebab terjadinya evolusi, peristiwa evolusi, serta penemuan-penemuan teori evolusi menurut para ahli, diantaranya Darwin, Lamarck, serta Weismann. Apakah kalian sudah mengetahui perbandingannya? Jika sudah, Ibu ingin menutup perjumpaan kita hari ini. Nah, anak-anak, siapa yang memberikan kesimpulan materi kita hari ini? Oke anak-anak, demikian materi kita hari ini. Sampai jumpa minggu depan. Bye-bye.